teman-teman. Ini linernya yang sudah kita lepas tadi. Ini bibirnya sudah kita potong, bentuknya seperti ini. Jadi ini sebelumnya ada kupingannya, kita gerinda rata seperti ini. Jadi sudah tidak ada kupingannya, tidak ada bibirnya. Nanti yang bagian ini kita balik, kita taruh bawah, yang bagian bawah ini kita taruh atas. Jadi semua sudah kita gerinda yang rapi seperti ini, rapi semua. Rapi, semuanya kita gerinda. Nanti ini akan kita freezer, masukkan ke dalam freezer biar nanti mudah pemasangannya. Kalau di freezer, liner itu akan menjadi mengkerut, sehingga kalau dimasukkan blok itu akan menjadi mudah dan lebih presisi. Jadi ini liner kita masukkan ke freezer biar dingin dan nanti bentuknya mengkerut. Nah, kita freezer sekitar setengah jam, nanti sudah akan bisa mengkerut dan mudah dimasukkan ke dalam silinder blok. Caranya seperti itu. Kalau di pabrik mungkin dengan nitrogen cair ya. Jadi untuk membekukannya, untuk mendinginkannya itu pakai nitrogen cair. Berhubung ini cuma bengkel kaki 5, tentu saja alat seperti itu tidak ada, bahan seperti itu tidak ada. Jadi cara solusi mudahnya ya kita pakai freezer saja, mudah. Begitu teman-teman. Sambil menunggu liner yang tadi itu dingin, ini bloknya ini kita gosok teman-teman. Tujuannya untuk menghilangkan kerak-kerak dan kotoran-kotoran supaya nanti kalau dimasuki liner itu tidak mengganjal. Jadi kebersihan ini harus ya presisi. Setelah kita freezer, ini kita masukkan. Tadi ini sudah kita beri dengan pelumasan. Dengan di freezer diharapkan liner itu masuknya akan menjadi lebih mudah seperti ini. Jadi kita tidak perlu memukul-mukul sampai keras ya, cukup seperti ini. Kurang sedikit tinggal kita koreksi menggunakan seperti ini. Masuknya kita masukkan tinggal sedikit. Kita sisakan seperti biasa 3 mm ya, 3 mm. Jangan lupa kita membersihkan sekelilingnya, ini harus bersih, tidak boleh ada yang mengganjal di sini, tidak boleh. Apa? Gong. Kan marani motor ipul. Ipul anu ben. Nah, itu setelah liner bibir yang baru tersebut terpasang teman-teman, terpasang di blok itu kan kita pukul-pukul dengan menggunakan palu plastik tadi, itu akan membentuk bentuk yang secara masih agak kasar, jadi belum presisi
Dan kita finishingnya itu akan menggunakan cylinder head. Cylinder head tersebut akan kita pasang langsung tanpa menggunakan packing, sehingga nanti akan bisa mepet antara bibir liner dan blok, itu akan bisa mepet. Jadi nggak ada celah, sama seperti dengan blok yang liner yang terpasang di blok yang asli. Nanti akan kita perbandingkan seperti apa. Jadi hasilnya emang bisa bagus dan presisi. Caranya seperti itu teman-teman. Press dengan cylinder head. Jadi ini masih kasar, maksudnya belum begitu rata. Nanti akan kita press menggunakan cylinder head supaya nanti bentuknya bisa menjadi rata seperti asli. Jadi kalau dari dekat ini kondisinya masih seperti ini, sudah presisi tapi kurang halus. Nanti bisa kita perhalus lagi menggunakan press dengan cylinder head teman-teman. Nah, ini akan kelihatan hasilnya yang seperti ini. Ini liner press-pressan ini seperti ini hasilnya. Jadi ini masih sama ya, sama yang aslinya, rata, presisi, dan tidak menggelombang. Jadi bentuknya rata, presisi sama blok. Jadi tidak ada cacat-cacatnya, karena ini memang liner yang masih Jadi ini kalau di foto ini hasilnya seperti ini, benar-benar rapi dan rata, presisi, halus, sehingga ini aman kalau kita pasang menggunakan pak cylinder head, nanti akan rapat sekali dan akan berhasil. Kalau kita bandingkan dengan aslinya, ini kelihatannya tidak beda jauh ya teman-teman, hampir mirip-mirip saja. Jadi inilah yang menjadikan saya yakin membalik liner itu akan berhasil. Ini acer sudah kita pasang teman-teman, sudah kita pasang, dan kita tinggal mengencangkan baut dari dudukan
metal duduk ini kita kencangkan. Kalau saya biasanya mengencangkan ini, saya sering melakukan dengan hanya kira-kira ya, mengandalkan perasaan. Tapi sebenarnya hal itu bisa juga dilaksanakan, tapi intinya harus terbiasa dulu dan hafal dengan kekuatan bautnya. Kalau belum terbiasa, kita bisa menggunakan kunci torsi seperti ini. Kunci torsi ini kekuatannya hanya sampai maksimal 14 kg ya teman-teman ya. Padahal kalau metal duduk seperti ini kekuatannya itu sekitar 18 kg. Jadi nanti ini hanya kita maksimalkan di 14 saja, terus nanti akan kita tambahi kekuatan dengan feeling saja ya teman-teman. Jadi kita mentokkan dulu sampai 14 saja, nanti akan kita akan kita rasakan sendiri. Nah seperti ini sudah mencapai 14, tapi kurang, menurut saya kurang. Berhubung ini hanya 14, jadi kita putar lebih. Nah seperti ini, jadi kita lebihkan karena skalanya cuma sampai 14. Jadi setelah 14 terus kita lanjut lagi. Yang tak kalah penting adalah kita harus selalu meneliti baut relief valve ini yang posisinya ada di sini. Ini berguna untuk melepaskan tekanan untuk penyemprotan oli di dalam silinder ya. Nah, ini melumasi silinder, shaker dan pen shaker. Nah, ini sangat sering terjadi penter itu yang baut relief valve-nya ini pernya sudah patah. Jadi kalau sudah patah itu ini selalu membuka terus. Valve-nya itu selalu membuka terus seperti ini, sehingga akan terus-menerus menyemprot ke dinding silinder, sehingga tekanan oli yang menuju astrek dan noken as itu akan ngedrop atau berkurang. Dan itu biasanya yang diserang pertama kali yang cepat rusak adalah metal di noken as. Jadi ini harus diperiksa kondisinya. Kalau bagus ya seperti itu, pernya belum patah. Kalau patah nanti akan membuka terus. Proses selanjutnya adalah memasang shaker. Kita beri pelumasa di sini. Dan shakernya itu pada metalnya ini juga kita beri pelumasan. Ini jangan lupa ini ada cowakan, ini harus menghadap ke depan. Cowakan ini menghadap ke depan ke silinder 1. Terus selanjutnya pemasangan ring shaker ini tidak boleh bertemu ya celah antar celah. Jadi kalau kita pasang itu kita bagi 3. Ring shaker oli di sini, terus ini di sini. Ring shaker kompresi nomor 2 itu posisinya di sini, dan ring shaker top itu di situ. Jadi kita bagi 3 menggunakan alat ring piston kompresor namanya. Caranya seperti itu. Ini mukulnya nggak boleh ragu-ragu, harus des gitu ya. Jadi nggak boleh ragu-ragu. Nah, seperti ini caranya.
Yang perlu kita perhatikan adalah saat kita memasang gigi timing, ini adalah kita perlu perhatikan tanda yang ada di aspek itu titik 1 ketemu titik 1, titik 2 ketemu titik 2, dan titik 3 ketemu titik 3. Yang agak unik adalah pemasangan ini teman-teman, gigi peredam. Ini namanya gigi peredam. Gigi ini ada pegasnya, jadi nanti pemasangannya ini harus kita posisikan dalam posisi saling menahan, karena kalau hanya kita pasang begini saja nanti efeknya akan bersuara, karena gigi ini menjadi ada sepalangnya kocak-kocak gini sama ini. Kalau ada gigi peredam ini, gerakan bolak-balik seperti ini akan teredam, jadi suaranya menjadi halus. Kalau kita salah memasang nanti akan menimbulkan suara yang keras. Jadi ini caranya, ini harus kita pegaskan sini ya. Jadi ini harus kita pegaskan agar ada gaya yang saling menahan di gigi ini. Nah, seperti ini. Ini sudah terpasang. Nah, seperti ini. Jadi gigi idle ini juga ada peredamnya, pakai gigi bawah sini, terus ini gigi peredam juga. Ini untuk meredam antara gigi timing ini dan gigi bospom. Jadi peredamnya adalah double. Ini jika dikasih peredam, bospom juga dikasih peredam. Titik 1 ketemu titik 1, titik 2 ketemu titik 2, titik 3 ketemu titik 3, titik 2 di gigi idle ketemu di bospom. Tik, tik, tik. Enggak pol aja sampean. Saya geser kena ucul niku ora ngertian. Kurang lagi.
Ya, perakitan di atas kendaraan sudah selesai. Nah, tinggal kita mengisi oli mesin, kita pakai delta loop. Selanjutnya nanti akan segera kita start dan akan segera kita lihat hasilnya. Akhirnya mesin ini sudah siap kita hidupkan teman-teman. Sudah kita hidupkan, setelah kita panasi sebentar, ini akan kita lihat hasil sementara seperti ini. Tapi nanti untuk lebih akuratnya, ini mesin ini, mobil ini kita pakai jalan di jalan raya dulu, selanjutnya kita tes kembali. Kalau melihat kondisi asapnya di dipstick ini, kelihatannya ini memang sudah bagus dan kembali normal. Tetapi mesin itu kalau mau lihat keakuratannya itu harus dipakai dulu jalan baru dites kembali. Kalau masih baru hidup itu belum bisa dipastikan antara berhasil dan enggaknya. Maka dari itu nanti setelah ini mobil itu harus kita lakukan test drive kembali teman-teman. Lakukan test drive. Kalau tadi sudah kita hidupkan lama dan kita periksa-periksa, sudah tidak ada masalah, tidak ada kebocoran dan temperatur sudah standar. Sekarang saatnya kita melakukan pengujian di jalan raya dan nanti akan kita periksa temperaturnya berapa dan asap bijinya seperti apa. Yuk, mari kita lakukan pengujian. Kemarin ini permasalahannya sebenarnya bukan masalah yang vital sebenarnya. Ini kemarin dipsticknya itu ada asapnya tebal. Tebalnya tidak begitu tebal, cuma ada ya, lebih tebal daripada umumnya kendaraan di tahun yang sama. Jadi saya rasa ini menurut saya tebal. Jadi tebalnya dilihat dari segi tahun, dari segi umumnya mesin tahun 2016. Karena biasanya pada mesin tahun segitu biasanya belum seperti itu. Kemarin itu asapnya di distrik, ada asap itu bersama-sama keluar dengan oli. Bahkan HP yang saya gunakan untuk memvideo asap tersebut kena cipratan oli, basah oleh oli. Nah, sekarang kendaraannya sudah selesai. Kemarin perbaikannya membalik liner dan pengganti ring shaker. Part-part yang lainnya itu seperti metal jalan, metal duduk, askrek, seal askrek belakang, seal askrek depan itu masih bagus, tidak saya ganti. Yang saya ganti hanyalah seal klep yang saya ganti. Karena seal klep itu letaknya di dalam, jadi sebaiknya kita ganti. Pilih rasanya enteng lidah. Enteng. Ya, oke. Ternyata injakan gasnya itu sangat terasa. Ya maklum, ini mobil masih tahun muda, sudah turbo. Ini EGR-nya sudah ditutup. Kemarin saya periksa itu EGR-nya sudah ditutup. Ya dengan tujuan untuk meningkatkan performa kali ya. Tapi ya nggak masalah. Tidak saya kembalikan ke asal, ya tetap kondisi tertutup EGR-nya. Mungkin itu dari mekanik yang dulu EGR-nya sudah ditutup, tapi nggak masalah. 79. Kalau di sensor, bagian sensor 83. Seperti ini 86. Jadi tentang kerjanya segini. Saya siap oli. Nah, kasih ya. Nah, asap bisnis seperti ini. Harus nggak ada asap ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ini Panther punya Pak Herdi tahun 2016 yang telah kita bongkar mesinnya kemarin, kita ganti ring shaker dan membalik liner. Sekarang sudah selesai, kemarin sudah kita kendarai dan kita test drive. Sekarang saat terakhir kita melakukan pengujian kompresi. Alat ukur kompresi kita adalah seperti ini. Ini adalah alat kompresi, tes kompresi yang universal ya. Jadi ini ada selang yang panjang di seperti ini. Ini berpotensi menurunkan pembacaan tekanan kompresi. Kalau standarnya tekanan kompresi Panther 25 itu rentangnya di angka 21 bar sampai 31 bar. Kalau alat ukur punya Isuzu, dealer bengkel Isuzu itu cuma segini. Jadi hanya sampai di sini, pendek.
Jadi lebih pendek itu akan lebih semakin akurat karena pembacaannya akan real. Kalau seperti ini ya kita hanya bisa kira-kira seandainya ini terbaca misal 28, nanti kita akan mengira-kira itu di 30 karena ini selang ini panjang, di dalamnya ini ada ruangan. Jadi seperti ini bisa menurunkan tekanan kompresi. Jadi kita sistemnya seperti itu karena adanya seperti ini. Kalau selama ini saya selalu mengukur hasil akhir setiap mesin Panther 25 itu, kalau emang benar normal itu pembacanya di sini 28 sampai 28,5. Biasanya seperti itu. Dan 28 di sini kalau saya menyimpulkan itu adalah 30 bar. Mari kita periksa teman-teman. Seperti ini. Ini saya mengukurnya hanya mengukur di silinder satu saja. Karena apa? Karena mesin ini hidupnya rata, tidak pincang, tidak goyang dan enak. Jadi saya rasa mengukur di silinder satu ini sudah mewakili dari kesemuanya. Jadi cukup silinder satu yang kita periksa dan kita tidak membuka semua injektor. Dengan harapan apa? Harapannya adalah kita mendapatkan hasil pengukuran yang real dalam kondisi mesin yang terpasang semua seperti ini. Di silinder 2, 3, 4 itu ada hambatan kompresi, sehingga pengujian seperti ini lebih nyata untuk pengukuran analisa. Jadi tekanan kompresi di silinder 1 ini dipastikan sesuai dengan pengukuran dengan kondisi kompresi pada saat mesin dihidupkan. Karena apa? Karena di silinder 2, 3, 4 ini tidak dilepas. Kalau dilepas, otomatis putaran mesin itu akan menjadi lebih tinggi karena beban kompresi di 2, 3, 4 tidak ada, sehingga putaran mesin lebih tinggi, lebih kencang, otomatis tekanan kompresi akan naik. Tapi metode kita hanya di silinder 1, silinder 2, 3, 4 ada beban kompresi masing-masing, sehingga kita mengharap hasil pengukuran itu yang real sesuai dengan kondisi mesin yang sebenarnya. Silahkan diikuti teman-teman. Nah ini teman-teman, ini sudah kita pasang di sini dan akan siap kita hidupkan. Start. Hop, wes. Nah, tekanan kompresi terbaca 28 bar teman-teman, tepat 28 bar. Jadi perkiraan saya karena ini selangnya panjang berarti ini sekitar 30 bar. Karena ini panjang tidak sama dengan punya Isuzu. Di sini ada ruang ini potensi menurunkan pembacaan tekanan kompresi. Selama ini saya melakukan pengujian itu mesin setelah diturunkan ganti ring shaker itu pembacaannya kalau 25 itu selalu seperti ini, 28,5, ini 28 sudah bagus sekali. Saya sudah bisa mengatakan ini hampir sempurna, mendekati sempurna atau mungkin bahkan sempurna. Jadi sudah nyata teman-teman, hasilnya nyata, perbaikan berhasil. Terima kasih telah mengikuti channel Dukun Mobil Nono. Semoga bermanfaat bagi kesemuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.